Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus atau Ditripidaksus Bareskrim Polri menyita uang puluhan miliar dari tangan pimpinan pinjaman online atau pinjol ilegal berinisial MDA yang meneror seorang ibu di Wonogiri hingga mengakhiri hidupnya. Tak hanya itu, penyidik juga menyita sejumlah uang lain dan juga barang bukti berupa sejumlah dokumen. Selain MDA, Bareskrim juga telah menangkap sejumlah tersangka lain. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih detailnya, saudara, telah tersambung bersama saya wartawan Tribun News, ada Iqman Ibrahim di sana yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, selamat sore Iqman. Iya Nila. Iqman, bagaimana perkembangan kasus pinjol ilegal yang membuat seorang ibu di Wonogiri ini nekat mengakhiri hidupnya? Ya, memang tadi Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menyita uang sekitar 20,4 miliar dari pimpinan pinjaman online ilegal berinisial FPK yang teror seorang ibu di Wonogiri hingga akhir hidup. Diketahui memang MDA ini menjabat sebagai Ketua Koperasi Simpan Pinjam Solusi Andalan Bersama yang mengelola sejumlah pinjol ilegal. Salah satunya mengelola pinjol ilegal yang bernama Fulus Mujur yang teror seorang ibu di Wonogiri hingga akhir hidup. Uang senilai 20,4 miliar itu disita berasal dari rekening Bank Neo Commerce dengan atas nama KSP Solusi Andalan Bersama. Selain itu, penyidik juga menyita uang senilai 11 juta terhadap rekening Bank Neo Commerce atas nama KSP Solusi Andalan Bersama. Tadi juga dijelaskan bahwa penyidik juga menyita sejumlah barang bukti berupa pendirian akta pinjol ilegal hingga sejumlah dokumen begitu nilai. Selain MDA ini Iqman, siapa lagi kemudian yang ditetapkan juga menjadi tersangka oleh Bareskrim Polri? Ya, memang tadi selain MDA, Bareskrim juga menangkap koleganya yang bertugas sebagai Direktur PSAB berinisial SR. Kemudian Bareskrim juga menangkap pendana pinjol ilegal berinisial GL. Dia merupakan fasilitator pinjol ilegal yang terhadap warga negara asing asal Tiongkok. GS juga diduga mengelola sejumlah aplikasi pinjol ilegal yang beroperasi di Indonesia. Di antaranya aplikasi pinjol ilegal Fulus Mujur yang menyebabkan seorang ibu yang meneror seorang ibu rumah tangga di Wonogiri. Begitu, Nel. Dari penangkapan dan juga penetapan tersangka ini, Iqman, kemudian pasal apa yang disangkakan pada para tersangka? Ya, memang tadi Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menjelaskan bahwa tersangka bakal dijerat pasal berlapis, diantaranya pasal 45, pasal 29, pasal 27, pasal 51, dan atau pasal 35 tentang Undang-Undang ITE. Selain itu juga pasal 3, pasal 4, pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang, dan juga atau pasal 311 ayat 1 KUHP junto pasal 5 ayat 1 KUHP. Adapun pidana adalah ancaman pidana paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar begitu. Baik, terima kasih banyak Iqman Ibrahim, wartawan Tribun News atas laporan Anda. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saudara, telah terhimpun wawancara dengan Ditripidaksus Bareskrim Polri, Brigjen Helmi Santika. Berikut liputannya untuk Anda. Jajaran Ditripidaksus berhasil mengamankan barang bukti sejumlah banyak ya berupa dokumen. Ini ada akta pendirian KSP Solusi Andalan Bersama, kemudian dokumen-dokumen pendirian KSP yang lainnya, kemudian perjanjian kerjasama dengan payment gateway. Jadi satu payment gateway bisa melakukan perjanjian kerjasama dengan beberapa penjual kurang lebih seperti itu. Kemudian handphone, kemudian beberapa kartu ATM, buku tabungan, kemudian juga kartu NPWP. Kartu NPWP. Dari hasil koordinasi kami dengan teman-teman dari pajak, kartu NPWP itu dibuat rata-rata di bulan Mei 2020. Namun sampai dengan saat ini tidak dilanjutkan dengan memberikan tanda daftar perusahaan dan update informasi yang lain. SPT-nya pun tidak pernah. Jadi pendapat kita bahwa ini digunakan untuk melengkapi prasyarat untuk bisa mendapatkan payment gateway.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.